Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, insyaallah nikmat ihsan. Dan insyaallah semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita sehingga kita menjadi calon-calon penghuni surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ya, jangan gengsi, jangan merasa besar bahwa kita berharap dan sangat-sangat berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan adik-adik, jaga protokol kesehatan. Dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa juga, tanggal 6 sampai 17 Mei, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa dilarang untuk mudik. Semoga kita mematuhi kebijakan ini untuk kebaikan kita bersama. Dan insya Allah ajaran baru nanti kita sudah bisa offline. Insya Allah. Kemudian himbauan saya selanjutnya, adik-adik jangan berpuas diri hanya mendengarkan materi dari dosen saja, tapi cari, dan cari. Bagaimana adik-adik bisa mengerti materi yang ini, materi yang ini, materi yang ini, materi yang ini, semua materi. Baik itu mata kuliah apapun. Semua mata kuliah memang harus begitu harusnya. Artinya kita ini sudah pembelajaran dewasa, bukan pembelajaran anak-anak yang harus dituntun bahwa ini piringnya, ini nasinya dituangin nasinya, ini lauknya dituangin lauknya, disuapin makannya, terus ini minumnya disuapin minumnya, dituangin minumnya, disuapin minumnya, dan seterusnya. Kita tidak seharusnya begitu dong. Ya, kita sebagai mahasiswa, siswa harus bisa mengelaborasi, menginterpretasi materi-materi yang diberikan oleh dosen dan bisa melengkapi walaupun sedikit materi yang diberikan dosen, kita harus bisa memaksimalkannya dari misalnya dosen hanya memberikan 10%, kita harus bisa jadikan itu 100%. Gimana caranya? Kali 10. Jadi 10 kali lipat kita harus mencari materi selain yang diberikan. Oke, kemarin kita sudah membahas riba. Nah, sekarang kita membahas tentang teori-teori over credit, pengalihan utang, over pembiayaan, over financing, over, pengalihan, pemindahan ya. Kan kalau kita main bola, dioper ke teman kan, bolanya dipindahkan ke teman. Oke, pengertian over credit. Secara bahasa, take over diartikan sebagai mengambil alih. Menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, DSN tahu ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dimaksud pengalihan utang take over adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Misal punya pinjaman di Bank Mandiri karena mendengar yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, hilangkanlah riba, maka dipindahkanlah utang dari bank konvensional tersebut ke bank syariah. Tapi ada yang berkelit. Ini oknum ya. Yamhaqullahu riba. Banyak yang berkelit ini. Dari orang kecil sampai orang yang besar. Berkelit bahwa ayat yamhaqullahu riba itu, menghilangkan riba itu, bahwa utangnya di bank konvensional dianggapnya lunas. Bagaimana? Saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya yang bekerja di bank konvensional bahwa bahkan ada oknum yang paham agama, yang punya kredibilitas yang tinggi, bahwa dia menganggap bahwa utangnya itu harus dihilangkan karena riba. Kan enak banget kalau gitu ya. Artinya utang kita itu ya kita harus bayar dulu,
baru kita hilangkan riba di kehidupan kita berikutnya gitu dong. Utang kita itu tetap utang, tetap kewajiban. Masalah itu utang jahiliyah ya utang jahiliyah namanya, terserah mau namain apa, tapi itu tetap utang ya. Itu menurut hemat saya. Hiwalah, menurut bahasa ialah al-intiqo, perpindahan. Maksud di sini adalah memindahkan utang dari tanggungan munhil hiwalah menjadi tanggungan munhal alaih. Munhil adalah sebagai yang berutang, munhal adalah orang yang mengutangkan, dan munhal alaih adalah orang yang melakukan pembayaran utang. Dalam pengertian arti harfiah dari kata hiwalah, hiwalah diartikan dengan pengalihan, pemindahan, perubahan kulit, dan memikul sesuatu di pundak. Munhil, munhal alaih, munhal. Jadi orang yang berutang, orang yang utang ini dipindahkan ke A, dipindahkan utangnya ke B. C adalah orang yang punya piutang. Ini mengutangkan, katakan uangnya kepada ini. Karena yang ini merasa terbebani dan ini sudah mendesak, maka utangnya ini dipindahkan ke sini. Jadi ini yang membayar si B kepada si C, dengan catatan si A ini harus membayar juga ke si B, gitu ya. Hiwalah dalam istilah fikih, hiwalah dengan kasrah huruf H atau bisa juga disebut ahwalah, yaitu dengan difathah huruf H berasal dari kata hiwalah yang berarti intiqal, perpindahan. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah adalah pengalihan hutang dari seorang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. Artinya ada satu pihak yang akan menjamin hutang pihak lain. Seperti tadi ya, si fulan berutang kepada si fulana sebesar 1 juta. Karena si fulan kesusahan, maka dia memindahkan hutangnya ke bank syariah. Dengan catatan ada perjanjian dengan bank syariah, karena dia sudah punya jasa untuk menjaminkan utangnya kepada sepulana, menjaminkan utang sepulana ke sepulana, ada ujroh namanya ya. Jadi seperti biaya jasanya. Jadi si fulan nanti akan membayar utangnya jadinya ke bank syariah, bukan ke si fulan lagi. Jenis-jenis hiwalah. Hiwalah dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan hiwalah ini menjadi 2 jenis, yaitu hiwalah mutlaqah, itu seorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Yaitu orang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang lain itu. Menurut ketiga mazhab lain, kalau munhal alaih tidak punya, maaf ya, tadi itu bukan munhal ya, tetapi muhil. Maaf. Muhal alaih, muhil, dan muhal. Muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridhaan 3 pihak. Hiwalah muqayyadah, seorang memindahkan hutang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh jais berdasarkan kesepakatan ulama. Iya ya, kalau muqayyadah, kita misalnya saya fulan misalnya, teman saya si Hasan. Hasan punya utang dengan saya. Oke? Saya kemudian berutang ke si Husin. Saya mengatakan ke Husin, silahkan saya memindahkan utang ke si Hasan karena si Hasan punya utang kepada saya. Itu kalau muqayyadah. Kalau mutlaqah enggak, memang murni dipindahkan. Tapi kalau yang di bank itu hiwalah mutlaqah menurut saya, bukan muqayyadah. Karena kita kan nggak ada piutang dengan bank syariah. Landasan syar'i. Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam hadis dan ijma'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, meriwayatkan bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tindakan orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezaliman. Apabila hutang seorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya menerima. Hadis muttafaq alaih, artinya Bukhari dan Muslim.
disepakati oleh kedua belah pihak. DSN, Dewan Syariah Nasional, Hiwat. Ini dalam pelajaran, dalam mata kuliah fikih keuangan kontemporer ini, adik-adik download semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang apapun itu, karena di situ akan diupdate terus. Jadi jangan salah, Pak, Dewan Syariah Nasional MUI itu status dong Pak, tidak ngerti tentang ekonomi bla bla. Oh, dah. Ada ahlinya nanti tentang ekonominya diundang, tentang yang ngerti syariahnya diundang, baru difatwakan, tidak sembarangan mengeluarkan fatwa DSN MUI itu. Istilah lain untuk DSN MUI telah menerbitkan fatwa nomor 31 DSN MUI garis miring 6 Romawi garis miring 2002. Nah, ini 2002, apalagi sekarang udah 19 tahun yang lalu tentang pengalihan utang. Istilah lain untuk pengalihan utang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah iwalah. Akad dalam oper kredit, lembaga keuangan syariah memberikan kod kepada nasabah, pinjaman tanpa bunga. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS dan lembaga keuangan syariah ya, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi kodnya kepada LKS. Dilunasi utangnya. Misalnya rumah dari Bank Mandiri kita pindah ke Bank Syariah Indonesia. Dilunasi dulu, dijual dulu aset itu. Artinya aset dari Bank Syariah dibeli dulu sama Bank Syariah rumahnya dengan harga A. Artinya utang kan, utang kor. Kemudian nasabah menjual aset tersebut ke Bank Syariah. Jualnya kan ke Bank Syariah. Istilahnya kan udah jalan tadi. Nah, kemudian nasabah harus melunasi kornya. Lembaga keuangan syariah menjual secara murabah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran cicilan. Artinya gini, misalnya saya membeli rumah waktu itu misalnya dengan menggunakan bank konvensional Bank Mandiri. Nah, setelah 5 tahun saya mau pindah ke Bank Syariah Indonesia. Jadi saya ngutang ke Bank Syariah Indonesia untuk melunasi utang-utang saya yang ada di Bank Mandiri. Kemudian saya menjual aset saya kepada Bank Syariah Indonesia seharga yang pasaran lah, ya. Setelah dijual, saya dapat uang itu saya bayar untuk membayar utang saya yang tadi, tapi belum tentu cukup ya, bisa jadi kurang gitu. Kemudian rumah ini beserta utang, katakanlah pas-pasan ya, rumah ini dijual Bank Syariah lagi ke saya, tapi dengan akad murabah. Jual beli, ada tambahannya nanti. Fatwa DSN nomor 15 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2001 tentang Al-Qard, dan Fatwa DSN nomor 404 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2000 tentang merubah berlaku pula dalam pelaksanaan pembayaran. Terima kasih. Begitulah kira-kira mengenai take over. Mudah-mudahan adik-adik paham. Silahkan lebih dipahamkan lagi. Mudah-mudahan adik-adik bisa dalam keadaan pembelajaran online ini bisa meningkatkan skillnya, ikut-ikut pelatihan, baik yang berbasis teknologi maupun tidak. Silahkan selama itu masih menjaga protokol kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.